Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Memang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Saya merinding melihat keberhasilannya setelah menggunakan cara seperti ini. Tanaman bunganya yang selalu rontok, sulit berbuah, langsung berbunga dan berbuah setelah menggunakan cara seperti ini. Lengket, tidak rontok, dan berbuah banyak ya teman-teman. Saya terapkan ke tanaman pete yang tadinya sulit berbuah sepanjang musimnya. Walaupun kunjung berbunga, bunganya itu selalu rontok ya teman-teman. Tapi setelah menemukan solusi dengan cara memberikan pupuk racikan paduan beberapa bahan, hasilnya seperti ini, langsung berbuah lebat, sangat memuaskan ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai tanaman apa saja, tanaman pete, durian, sulit berbunga, sulit berbuah, dan bunganya selalu rontok, selalu gagal panen, bisa diatasi dengan cara saya yang pernah saya coba dan keberhasilannya seperti ini. Oke, kita langsung saja ke cara meracik membuat pupuknya menggunakan bahan apa saja yang saya akan gunakan. Mari simak videonya sampai selesai. Berikut cara dan langkah-langkahnya. Nah teman-teman, setelah saya meracik menambahkan kedua bahan ini, untuk menopang bahan utamanya nanti ada MSG atau yang sering disebut micin ya teman-teman, berserta 1 butir pil KB yang sudah tidak layak konsumsi kadaluarsa teman-teman. Saya ditambahkan, diracik menggunakan bahan utamanya untuk merangsang pembungaan dan melengketkan buah petai. Cuma 1 butir saja yang digunakan ya teman-teman. Kita kupas terlebih dahulu. 1 butir saja ya teman-teman. Nah seperti ini. Kadang cara yang tidak logis patut dicoba ya teman-teman. Jika sudah mencoba dengan cara yang lain, cara ini, cara itu, untuk merawat tanaman yang kita punya agar sesuai yang diharapkan, belum berhasil, belum maksimal. Jika mau mencoba dengan cara saya yang pernah saya coba menggunakan cara seperti ini, silakan. Tidak juga tidak apa-apa, hanya berbagi pengalaman saja ya teman-teman. Ini cara saya, dan caranya seperti ini. Kita haluskan ya teman-teman menggunakan 2 sendok saja seperti ini agar mudah. Nah seperti ini. Lalu jangan lupa persiapkan wadah untuk menampung bahan-bahan yang akan digunakan ya teman-teman, berukuran 5 liter air. Cara meracik pupuk yang saya akan sampaikan berukuran skala kecil, berukuran 5 liter ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, walaupun berukurannya 5 liter ini nantinya bisa dicampur air lagi agar lebih banyak nantinya kalau sudah selesai. Langkah-langkah sudah dilakukan ya teman-teman, bisa disandingkan 1:5, 1 liter racikan pupuk ini disandingkan dengan air berukuran 5 liter. Lalu kita tambahkan MSG ya teman-teman yang sering disebut micin, berukuran 30 gram, bungkus kecil seperti ini ya, murah meriah, hanya 2000 perak rupiah harganya di warung-warung terdekat juga banyak ya teman-teman. Boleh menggunakan merek apa saja seperti Ajinomoto, Miwon, Sasa boleh, yang penting berjenis MSG saja. Selain kegunaannya ini untuk tanaman ya teman-teman, MSG ini selain untuk menyuburkan, menguatkan batang berserta akar. Nah keunggulannya ini untuk mempercepat merangsang bunga dan buah dan melengketkan ya teman-teman, keunggulan dari MSG ini. Apalagi kekuatannya ditopang menggunakan bahan-bahan yang lainnya nanti. Oke, lalu untuk melarutkannya gunakan air biasa saja, air sumur ya teman-teman, berukuran 5 liter. Awas jangan sampai salah dan keliru ya teman-teman, bahan-bahan yang digunakannya mohon disimak cara dan langkah-langkahnya, cara meracik dan membuat pupuknya seperti ini. Dan nanti cara menggunakannya untuk disiramkan, dikocorkan ke bagian akar ya teman-teman, bukan untuk disemprotkan atau dispraykan, melainkan untuk disiramkan ke bagian akar. Nah kalau ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Kita lanjut ke tambahan bahan berikutnya. Di sini saya akan menambahkan gula aren ya teman-teman, gula aren berserta M4 pertanian. M4 pertanian ini adalah bakteri fermentasi bahan organik tanah untuk menyuburkan dan menggemburkan tanah ya teman-teman. Tujuannya, alasan saya menambahkan gula merah ini untuk membangunkan bakteri dorman dari M4-nya ya teman-teman. Dikarenakan bahan-bahan yang lain seperti molase, tetes tebu tidak ada, jadi boleh menggunakan cara yang lain juga ya, menggunakan gula aren, gula pasir seperti ini. Diiris kecil-kecil terlebih dahulu ya teman-teman, jangan banyak-banyak ya, 1/4 gandus saja yang digunakan
hanya untuk membangunkan bakteri dari dormannya saja. Buktikan langsung jika tidak percaya meracik membuat pupuk seperti ini ya teman-teman. Jika tidak percaya, ini cara saya yang pernah saya coba dilakukan lalu diterapkan ke tanaman pete. Saya pun sampai merinding melihat hasilnya, sampai terkejut ya teman-teman. Yang tadinya sulit berbunga, sulit berbuah, bunganya selalu rontok, lengket, berbuah lebat setelah disiram dengan racikan paduan beberapa bahan seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut tambahkan M4-nya, dikocok terlebih dahulu sebelum digunakan ya. Kita buka terlebih dahulu tutupnya. Awas jangan sampai salah dan keliru, M4-nya untuk pertanian bukan untuk perikanan ya teman-teman yang digunakan. Kita takar banyaknya menggunakan 2 tutup botolnya saja, jangan banyak-banyak teman-teman. Dikarenakan skala kecil yang dibuat atau yang diracik ya berukuran 5 liter, jadi cukup menggunakan 2 tutup botolnya saja. Khas beraroma bau tape ya teman-teman dari M4 ini. Nah, bagi teman-teman jika kesulitan mendapatkan M4, tidak ada mau meracik pupuk seperti ini, boleh menggunakan bahan yang lain seperti MOL, mikroorganisme lokal ya dari nasi basi, atau Yakul pengganti M4-nya. Di toko pertanian atau di online untuk mendapatkan M4-nya banyak ya teman-teman. Diaduk sebentar, usahakan bahan-bahan yang sudah dimasukkan harus benar-benar larut menjadi satu ya teman-teman. Oke, kalau sudah selesai kita langsung saja ke bahan campuran yang terakhir ya teman-teman. Ini 4 bahan yang digunakan dan ini yang terakhirnya pupuk NPK 1616 khusus untuk pembuahan yang sering digunakan jutaan petani dari pupuk ini ya teman-teman. Nah, jadi cara seperti ini bisa juga dibilang memperkuat pupuk NPK 1616 dikarenakan kalau ditabur ya teman-teman sering tidak manjur ya, tapi setelah diracik dipadukan menggunakan bahan-bahan seperti ini, pengalaman saja langsung tokcer, berbunga dan berbuah, dan juga tidak rontok ya teman-teman. Jadi super turbo powerful kekuatannya. Banyaknya yang digunakan jangan banyak-banyak, setengah gelas saja. Jadi sebelum melarutkan menjadi satu, kita larutkan terlebih dahulu dari pupuk ini menggunakan wadah terpisah ya teman-teman. Yakinkan dari pupuk ini harus benar-benar rata terlebih dahulu berserta air, jangan sampai berbentuk butiran waktu digunakannya nanti ya teman-teman. Jadi tidak bagus, tidak maksimal nantinya mendorong pembungaan dan pembuahan. Apa boleh diterapkan ke tanaman selain pete? Boleh ya teman-teman. Untuk semua jenis tanaman juga ini pupuk ini, racikan pupuk ini boleh ya. Yang mengalami kendala sulit berbunga, sulit berbuah, bunganya selalu rontok, bisa disiram dengan racikan pupuk ini. Nah, kalau sudah selesai ya teman-teman, semua bahan sudah dijadikan satu seperti ini. Sebelum digunakan difermentasikan terlebih dahulu selama 2 minggu ya teman-teman. Untuk cara memfermentasikannya itu harus menggunakan wadah yang ada tutupnya, bebas cara masing-masing yang digunakan, yang penting wadahnya ada tutupnya. Dan harus dikontrol setiap harinya dikarenakan akan mengeluarkan gas beraroma tape nantinya ya teman-teman, agar tidak meledak ya. Jadi harus dibuka tutup dari tutup wadahnya itu agar tidak meledak ya. Lalu setelah itu kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, langsung saja digunakan dan perbandingannya 1:5 ya teman-teman. Yang penting dengan rutin saja cara menggunakannya 10 hari sekali. Oke teman-teman, semoga bermanfaat penyampaian dari saya ini, mudah-mudahan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.